Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi allafa baina qulubina kama allafa baina qulubil muhajirin wal ansar wa aslahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu pengurus dan dekan masjid yang sama kita hormati, Bapak Ibu para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, imam kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Duhai Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pada malam ini kita akan bahas, kemarin kita bahas sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Kemudian sebelumnya kita rasanya mudah-mudahan dan lupa sholat duha, kemudian sholat witir. Sudah apa belum Bapak Ibu? Sudah. Sholat rawatib belum. Nah, untuk malam ini kita akan bahas sholat rawatib, insyaallah. Sambil makan Bapak Ibu. Silakan. Setelah mempersilahkan berarti boleh makan. Tapi kalau belum mempersilahkan berarti tidak boleh makan. Hah? Boleh? Oh, enggak, aku udah Bapak Ibu yang makan. Ya, karena memang as-sunnatu ayyabda al-kabir wal fadil ayyakula qabla nas. Disunnahkan makan itu didahului oleh orang yang tua atau orang yang dituakan sebelum yang lain makan. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu dia begitu. Ternyata kalau kita makan bersama itu disunnahkan orang yang lebih tua atau yang dituakan terlebih dahulu. Nah, kalau awak misalnya diundang ke rumah saudara awak, maka cari institusi orang yang dituakan. Kalau di situ ada udah tua, maka udah tua tuh ya makan dulu. Yang basuh tangan, membinjai sampah dulu. Tapi kalau di dalam majelis seperti koko, maka siapa dulu makan? Ustaz dulu. Berarti Bapak Ibu belum boleh makan sebelum mau makan ya. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Kan kata sahabat, kunna idza adarna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam lam nada aydiyana hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayad'a yadahu. Kami hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah jamuan. Kami tidak akan meletakkan makanan kami, mengambil makanan itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam makan terlebih dahulu. Kamu nyampe sini Bapak Ibu. Kan betul. Iya, masih mau disuruh ngecek itu Bapak Ibu makan lama-lama tuh aku menuduh saya dulu. tapi lah mengizinkan makanan dulu Bapak Ibu. Aku mengecek saya. Baik Bapak Ibu, untuk malam ini kita akan bahas as-sunnanur ratibah, salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Maka dia nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Tapi biasanya dua. Ada rawatib muakkad, ada yang
ghairu muakkad, ya kan? Ada yang muakkadnya, ada yang ghairu muakkad. Nah, tapi nanti Bapak Ibu akan ada yang ketiga, akadul muakkad namanya. Akadul muakkad. Nanti kita akan lihat. Berapa rakaat sholat sunnah itu, Bapak Ibu? Kalau dikumpul dalam sehari barat, kalau awak sholat Bapak Ibu. Kalau kira-kira sholat sampai 10 rakaat, lihat kalau awak. Oh, betul-betulan. Betul-betulan. Paham? Bapak teman lo. Kiranya Bapak Ibu ketika awak hitung justru lebih dari 40 rakaat. Sholat wajib 7 balik, sholat sunnah 2 balik, berapa tuh? 29. Kok tambah tahajud 8, witir 3 sampai 10 Bapak. Alun tahiyatul masjid leh, alun sholat sunat wudu leh. Kalau awak mau saji 5 kali, awak tahiyatul masjid 5 kali, 10 rakaat betul. Banyak kiranya Bapak Ibu. Kalau dari kumpul-kumpul kiranya dalam sehari itu banyak sholat awak. Cuman ketika ditanya, dia kalau sholat 50 rakaat, tidak tahu dia mau batal-taluan. Dia sholat 40 rakaat, tahu batal-taluan Ustaz. Padahal awaklah mengerjakan lebih dari 40 rakaat kiranya Pak. Luar biasa kiranya awak kan. Nah, sekarang kita akan lihat dulu sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib itu dia nanti akan dibagi 2, sama sunat rawatib. Salat sunat rawatib itu adalah salat tatawwu' allati tusalli qabla al-faridah atau ba'daha. Salat sunat yang ditunaikan sebelum atau setelah salat fardu. Dia mengiringi salat fardu. Berarti nanti dia akan menjadi satu kesatuan dengan salat fardu itu. Dan waktunya terikat dengan salat fardu itu, Bapak. Waktunya terikat. Dia dibagi 2, ada rawatib muakkadah. Salat sunat rawatib yang muakkad, yang dikuatkan. Muakkad qaba ma yaf'aluhu bihi Rasul wa yudawim 'alaiha, yang dilakukan oleh Rasul dan selalu didawamkan. Didawamkan itu maksudnya terus-menerus dilakukan, artinya tidak pernah ditinggalkan. Itu yang muakkad. Jadi sholat sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasul, bahkan nyaris tidak pernah ditinggalkan. Nah, namanya muakkad. Berapa rakaat itu? Berapa rakaat Pak Ibu? 2. Banyak. Berapa rakaat? 12 rakaat. Yang awak kerjakan berapa rakaat? Lain 12 rakaat. 10 rakaat, ya pakai diskon lah ya, diskon 20%, mainlah. Nah, rakaatnya 12. Mana yang 12 itu? Ada nanti 12, ada nanti 10 rakaat. Yang 12 itu arba'a raka'atin qabla salat zuhur. 4 rakaat sebelum salat zuhur. Jadi sebelum salat zuhur ada salat sunat qabliyah yang menjadi rawatib muakkad sampai rakaat sebelum zuhur. Kemudian rakaatani ba'da zuhri, 2 rakaat setelah salat zuhur. Berarti lah 6. Kemudian rakaatani ba'dal maghrib, yang barusan awak kerja, 2 rakaat setelah salat maghrib. Kemudian rakaatani ba'dal isya, 2 rakaat setelah salat isya 10. Kemudian rakaatani qablal fajri, 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum subuh, 2 balik rakaat. 2 balik rakaat. Yang 2 balik rakaat kok barang yang awak kerja Bapak Ibu? Lain 2 baliknya kan? Insyaallah, alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW, dalil pertama kita lihat dari Ummu Habibah. An Ummi Habibah. Siapa Ummu Habibah itu? Siapa Ummu Habibah? Istri Rasulullah.
Ummu Habibah itu salah satu istri Rasul yang rumahnya di sayap kiri masjid itu. Ada Ummu Habibah, ada Ummu Maimunah, ada Ummu Salamah, ada siapa lagi? Khadijah di Makkah tuh. Khadijah kan di Makkah kan. Waktu Nabi nikah dengan Ummu Khadijah, beliau tidak berpoligami. Beliau tidak menikah lagi sampai Ummu Khadijah wafat. Jadi kalau itu istri pertama, Pak, jangan pernah diduakan. Nabi kan seperti itu kan? Ya, kalau kan diduakan tunggu meninggal dulu. Ya, tapi jangan didoakan belum meninggal. Makanya bantu anak kecil ibu tuh kalau kamu bini ya celai langkahi mayat aku dulu kata ibu kan, berarti tunggu meninggal dulu kata ibu kan. Jangan dilangkahi ibu kan. Ya, jadi Bapak Ibu, ada istri kalau Ummu Khadijah itu di Makkah. Setelah pindah ke Madinah, ada beberapa orang istri Rasul kan, yang terpisah rumahnya itu Ummu Aisyah yang di samping Masjid Bana itu kan, sekarang kuburan Nabi. Kemudian yang di sampingnya ini ada Ummu Habibah, Ummu Maimunah, Ummu Salamah, Ummu Hafsah, dan rumah ibu-ibu kita yang lainnya di seputaran sini, Bapak Ibu. Nah, Ummu Habibah salah satu istri Rasulullah. Ini dinikahi oleh Rasulullah sudah tua. Kalau tidak salah lah dia teh 60-an umur beliau. Ya, dia teh 60-an. Kalau tidak salah 68. Lah tua Bapak Ibu, pokoknya lah tua. Lah lebih tua dari Nabi. Ummu Habibah itu istri Rasul yang lebih tua dari beliau. Ya, sama kayak Ummu Khadijah ya. Ummu Habibah itu yang dinikahi oleh Rasul yang lebih tua, umurnya lebih tua. Dan Ummu Habibah ini Bapak Ibu sayang ke Ummu Aisyah. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, jatah lalu sama Ummu Habibah itu diserahkan kepada Ummu Aisyah. Jadi kan Nabi di saat beliau beristri lebih dari satu itu kan malam di rumah sini, besoknya di rumah sini, besoknya di rumah sini. Kalau itu tiba di gilirannya Ummu Habibah, maka Ummu Habibah akan menyuruh Nabi nginapnya di rumah Ummu Aisyah. Itu dia. Nah, untuk aku nanya tuh, untuk memberikan kesempatan kepada Ummu Aisyah supaya lebih banyak waktu bersama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Ummu Aisyah ini Bapak Ibu orang yang cerdas, menjadi rujukan para sahabat-sahabat sahabiah itu, para sahabat-sahabat perempuan. Jadi sahabat-sahabat itu Bapak Ibu yang perempuan-perempuan itu kalau ingin bertanya tentang sesuatu yang privasi terkait dengan kewanitaan, mereka rujuknya ke Ummu Aisyah. Tanya anak muda kok. Ummu Aisyah itu masih muda Bapak Ibu, masih muda belia. Waktu Nabi meninggal umur 63 tahun itu, Ummu Aisyah baru berusia 18 tahun. Semua Pak. Beberapa tahun itu berarti SMA kan? Baru teman SMA baru itu kan? Nah, jadi Nabi 63, Ummu Aisyah 18 tahun. Masih sedang segar-segarnya otak beliau untuk menerima. Di samping memang beliau itu orang yang cerdas, kemudian di saat segar otaknya itu menerima didikan langsung dari Rasulullah SAW, maka luar biasalah Ummu Aisyah ini. Ummu Aisyah, maka Ummu Aisyah itu menjadi rujukan. Walaupun masih muda Bapak Ibu, tapi para sahabat-sahabat kalau minta keterangan penjelasan tentang ajaran agama Islam, beliau bertanyanya ke Ummu Aisyah. Nah, makanya Ummu Habibah memberikan kesempatan kepada Ummu Aisyah supaya lebih lama waktunya dengan Rasulullah SAW. Nah, itu Ummu Habibah terkenal. An Ummi Habibah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anha qalat. Dari Ummu Habibah, Allah ridha kepadanya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat. Ummu Habibah pernah berkata. Apa kata Ummu Habibah? Sami'tu, aku mendengar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Ummu Habibah ini mendengar sabda Nabi. Tapi nanti Bapak Ibu akan ada hadis dari Ummu Aisyah.
Kalau Ummu Aisyah dia tidak mendengar, dia menyaksikan langsung. Dia menyaksikan langsung praktek yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Ummu Habibah, beliau mendengar sabda dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ma min abdin muslimin yusallillah kulla yawmin 12 raka'at tatawwu'an ghaira fariḍah illa banallahu lahu baitan fil jannah atau illa buniya lahu baitun fil jannah. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada seorang hamba muslim yang sholat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 12 rakaat, 12 rakaat kulla yaumin, setiap hari. Tidak ada seorang hamba yang sholat 12 rakaat setiap hari illal fariḍah, ay ghairul fariḍah, selain sholat fardu. Ini selain sholat fardu 12 rakaat selain salat fardu itu, maka apa yang didapatkan oleh orang itu? Illa banallahu lahu baitan fil jannah, maka baginya akan Allah bangunkan istana di surga. Jadi orang yang menjago 12 rakaat itu, Bapak Ibu, sudah disiapkan oleh Allah istana di surga. Au illa bunya lahu baitun fil jannah, atau dibangunkan untuknya sebuah istana di surga. Hadis riwayat Imam Muslim 728. Ini luar biasa Bapak Ibu. Cuma menjago ini di luar sholat fardu, di luar sholat fardu awak tunaikan sholat sunat 12 rakaat itu, maka Allah akan bangunkan kita istana di surga. Luar biasanya. 12 rakaat. Kiranya awak melakukannya berapa rakaat Bapak Ibu? 12 rakaat sampai sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Yang kali moko lain waktu naik kan? Sebelum subuhnya lain 2 rakaat Bapak Ibu? Lain. Setelah isya lain. Setelah maghrib lain. Setelah zuhur 2 rakaat lain. Sebelum zuhur 2 rakaat. Apa rakaat? 2 rakaat. Yang apa? Alhamdulillah 12 rakaat. Kalau yang 2 rakaat, kalau kita tunaikan 2 rakaat sebelum zuhur, berarti sholat rawatib kita berapa rakaat? 10 rakaat. 12 rakaat itu kata Rasulullah SAW, Allah bangunkan istana di surga. Kalau 10 rakaat, pondok. Kalau 12 rakaat Allah bangunkan istana di surga. Kalau 10 rakaat tetap istana juga, tapi tidak ada karpotnya. Nah, tetap dibangunkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita lihat yang 10 rakaat. Nah, itu hadis dari Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah mendengar sabda Rasulullah SAW seperti itu. Nah, sekarang dari Ummu Aisyah. Hadis Ummu Aisyah itu berasal dari Abdullah bin Shaqiq. Abdullah bin Shaqiq pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kepada Ummu Aisyah. Sa'altu Aisyah, kata Abdullah, saya bertanya kepada Aisyah, an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'ihi, tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat sunnahnya. Jadi kiranya Bapak Ibu, Abdullah bin Shaqiq ingin mengetahui salat sunnahnya Rasul, bertanya ke Ummu Aisyah. Pertanyaannya, kenapa ke Ummu Aisyah? Kenapa nanya ke Ummu Aisyah? Karena Rasul itu lebih banyak di rumah Ummu Aisyah, dan sholat sunnah Nabi itu ditunaikannya di rumah. Jadi di rumah ditunaikannya, bukan di masjid, bukan di masjid. Nah, kita akan lihat bahasa Ummu Aisyah. Apa kata Ummu Aisyah? Faqalat, Ummu Aisyah menjawab, kana yusalli fi baiti qabla zuhri arba'an. Beliau salat di rumahku, kata Ummu Aisyah. Di rumahku, kata Ummu Aisyah. Qabla zuhri arba'an. Sebelum salat zuhur itu beliau salat di rumahku dulu 4 rakaat. Jadi sebelum pergi ke masjid salat zuhur, Nabi salat dulu 4 rakaat di rumah. Di rumah Aisyah itu kejadiannya.
Thumma yakhruju fayusalli bin nas. Kemudian beliau keluar dan sholat bersama jamaah dengan manusia, berarti sholat zuhur. Jadi setelah sholat di rumah rakaat, baru kedua kamu saji untuk sholat zuhur. Thumma yadkhulu, kemudian masuk lagi ke dalam rumah, fayusalli rak'atain, dan sholat lagi 2 rakaat. Nah, ini ba'diyah zuhurnya. Jadi qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhurnya di rumah. Wa kana yusalli bin nasil maghrib, dan beliau sholat bersama manusia sholat maghrib. Beliau sholat maghrib bersama jamaah. Thumma yadkhulu, kemudian masuk ke dalam rumahku, fayusalli rak'atain, dan sholat sunat 2 rakaat. Sholat ba'diyah maghrib, sholat sunatnya di rumah. Kau dulu jadi potong. Nah, wa yusalli bin nasi al-isya, kemudian beliau pergi lagi sholat dengan manusia sholat isya. Alun-alun carito beliau sholat sunat sebelum pergi ke masjid. Sholat isya itu adalah beliau sholat isya ke masjid, sholat isya berjamaah ke masjid. Fayadkhulu wa yadkhulu baiti, lalu kemudian masuk ke dalam rumahku, wa yusalli rak'atain, dan sholat 2 rakaat ba'diyah isya. Berarti ba'diyah isyanya juga di rumah. Wa kana idza tala'al fajru shalla rak'atain, dan ketika terbit fajar masuk waktu subuh, beliau sholat 2 rakaat sebelum subuh itu. Berarti 2 balik rakaat sholat Nabi ditunaikannya di rumah. Yang ngomong siapa? Ummu Aisyah. Nah, kini pertanyaannya, di mana rumah Ummu Aisyah? Nah, rumah Ummu Aisyah itu di samping masjid. Likom saja, likom mihrab, raudhah sekete, di situ rumah Ummu Aisyah. Rumah Ummu Aisyah, buka pintu rumah Ummu Aisyah itu langsung masuk masjid. Rumah Ummu Aisyah itu pintunya 2 Bapak Ibu. Pintu 1 itu masuknya ke masjid, itu pintu yang dimasuki oleh sahabat laki-laki. Pintu 2-nya itu yang ke belakang. Bapak Ibu, kalau pergi ke tanah suci, yang pintu masjid pintu nomor 41. Kalau awak lewat tuh kan, lewat ke kuburan Nabi, nanti kan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Umar bin Al-Khattab, ya Abu Bakr, Assalamualaikum ya Umar bin Al-Khattab. Habis itu kan kita keluar lagi tuh Pak. Nah, keluarnya di pintu 41. Nah, di situ pintu keluar, pintu 2 rumah Ummu Aisyah, dekat situ. Pintu 2 rumah Ummu Aisyah. Itu pintu yang biasa dimasuki oleh sahabat-sahabat perempuan. Jadi kalau sahabat perempuan mau masuk rumah Nabi lewat pintu luar ini, kalau sahabat laki-laki mau masuk rumah Nabi lewat pintu masuk masjid ini, dan Nabi kalau pergi ke masjid lewat pintu dalam ini. Jadi selesai beliau sholat, beliau buka pintu langsung tiba di musaji, makanya sholatnya di rumah. Awak sholat rumah awak jauh. Mungkinkah kita sholat di rumah? Sebaiknya memang sholat di rumah. Kalau seandainya tidak memungkinkan sholat di rumah, maka sholatlah di masjid. Selesaikan dulu di masjid, tidak ada masalah. Kalau seandainya ba'diyah isya ditunaikan di rumah, pulang Bapak Ibu saudara sih ayat pemandangan ceramah betul. Iya kan? Oh, sholat sunat ba'diyah maghrib itu di rumah Ustaz. Selesai sholat maghrib Bapak Ibu pulang ke sananya, dah ada orang yang kemenangan ceramah gitu. Nah, maka sholatlah di masjid. Nabi itu sholat di rumah karena rumahnya dekat. Kalau rumah awak jauh, kok kata lambe lo awak beko, awak ingin qobliyahnya di rumah. Tapi kok talambe lo awak di gara-gara qobliyah di rumah itu dak dapet di awak takbiratul ihram bersama imam, itu justru lebih buruk. Akan lebih baik kita memburu takbiratul ihram bersama imam, ya, dengan menyegerakan pergi ke masjid daripada kita sholat sunat di masjid lalu kemudian buru-buru datang ke masjid, tiba di masjid udah lah sholat. Nah, itu dia. Ya Bapak Ibu paham ya? Paham dah? Lanjut. Berarti boleh sholat di rumah, boleh juga sholat di masjid, lihatlah kondisinya. Lanjut. Wa ahyanan, dan
yusalliha 10 rakaat. Kadang-kadang beliau sholat 10 rakaat. Nah, inilah yang 10 tadi. Jadi Nabi Bapak Ibu sholat 12 rakaat yang rawatib itu, tapi kadang-kadang 10 rakaat. Kenapa 10 rakaat? Annahu yusalli qabla zuhri rak'atain, karena beliau sholat sebelum zuhur itu 2 rakaat. Jadi kalau awak sholat sebelum zuhur itu 2 rakaat, berarti sholat rawatib itu 10 rakaat. Ini yang muakkad. Yang muakkad. Apakah ada dalilnya? Ada. Dalilnya dari Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab itu namanya siapa? Yang laki-laki, yang laki-laki. Ya, Ibnu Umar, anak Umar. Namanya? Iya, Ibnu Umar. Ibnu Umar itu artinya anak Umar. Ya, siapa nama anak Umar itu? Abdullah. Jadi Abdullah. Kalau Hafsah ya Hafsah anak Umar yang dinikahi oleh Rasulullah SAW itu. Ibnu Umar yang menjadi rawi hadis itu namanya Abdullah. Jadi Bapak Ibu, di zaman Nabi itu ada 4 Abdullah yang viral, yang terkenal jadi rawi hadis. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As. 4 Abdullah bin ini, yang 4 ini Bapak Ibu hadisnya di atas 1000-an. Hadisnya di atas 1000. Jadi ada 4 Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Banyak itu di atas 1000 hadisnya. Dan yang paling banyak di antara yang 4 ini Abdullah bin Mas'ud. Dia lebih tua dari 3 Abdullah yang lainnya. Abdullah bin Mas'ud ini Bapak Ibu hadisnya di atas 2000-an. 2000-an hadisnya. Abdullah bin Mas'ud. Nah, di sini Abdullah bin Umar. 4 Abdullah ini orang dekat Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, berarti ipar Nabi itu kan? Kan Nabi menikahi Hafsah kan? Berarti ipar Nabi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, anaknya Imam Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas. Abbas itu paman kandung Nabi. Paman kandung Nabi ini bersaudaraan dengan Abdullah ayah Nabi, kemudian Abu Talib, kemudian Abu Lahab, kemudian Hamzah kan? Nah itu namanya Abdullah bin Abbas. Abbas ini paman Nabi yang masuk Islam dan berjuang di dalam Islam, kemudian hidup tumbuh berkembang bersama Nabi, punya anak namanya Abdullah menjadi rawi hadis. Kemudian Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As ini juga sahabat Nabi SAW. Yang kemudian Amr bin As ini pernah menjadi gubernur Basrah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kisah ketika Umar bin Khattab kisahnya viral ketika Umar bin Khattab mau menetapkan kalender Hijriyah. Umar bin As. Dah, Ibnu Umar, dari hadis ini dari Ibnu Umar, dari anaknya Umar. Nah, yang menariknya Bapak Ibu, yang meriwayatkan hadis anak tapi yang disabuian namu orang gayanya. Ya, yang meriwayatkan hadis Abdullah tapi yang disebutkan justru Umarnya, dari anak Umar. Apa salahnya disebut dari Abdullah kan? Dari anak Umar. Baku orang gayanya disabihan. Kiranya Bapak Ibu, di dalam Islam itu kalau anak tu santian, kalau anak tu soleh, maka yang dapat namu orang tuanya, akaknya. Yang dapat namu itu orang tuanya Bapak Ibu. Nah, yang inilah kemudian diadopsi oleh masyarakat. Kalau ada anak yang hebat, bahkan juara olimpiade, juara matematik, olimpiade matematik, maka dan ditanya orang anak siatu, anak ayahnya yang ditanya Bapak Ibu, ayahnya yang dapat nama, orang tuanya dapat nama. Tapi kalau seandainya anak tu jahit, kurang ajar orang ini misalnya kan, maka apa kata masyarakat? Nggak siar. Siar guru itu. Bayar sekolah ini mas sekolahnya tuh, siar gurunya tuh.
kami jadi guru. Kalau lah guru anak adalah guru tuh kan itu ayah sekolah siang mah itu dan pelajari di rumah di sekolah itu ya kan. Nah orang kayaknya karena apa? Guru dan karena. Tapi kalau salty anakku juara olimpiade, mungkinkah orang tuanya yang mengajari dia hebat matematik? Enggak, gurunya yang mengajari dia hebat matematik, gurunya yang membuat dia mengantarkan dia juara olimpiade. Tapi yang dapat kamu ayahnya adil enggak untuk guru tuh. Nah, kok harus sekalian curhat soalnya. Nah, itu dia. Jadi kalau anak elo dapat nama orang kayaknya. Di sekolah untungnya awak punya anak elo Bapak Ibu. Awak dapat nama dia. Jadi kemuliaan anak itu membawa pada kemuliaan orang tua. Apalagi kalau anakku jadi penghafal Quran, orang tuanya nyoba masuk surga, luar biasa. Nah, itu dia. Oke, lanjut. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Abdullahnya diridai, Umarnya pun sang ayah pun diridai. Qala, Ibnu Umar berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla az-zuhri sajdatain." Saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum zuhur itu 2 sujud, berarti 2 rakaat. Sebelum zuhurnya 2 rakaat. Wa ba'daha sajdatain, dan setelahnya setelah zuhur itu sajdatain, 2 sujud berarti 2 rakaat. Berarti salat qabliyah zuhurnya 2 rakaat, ba'diyah zuhurnya 2 rakaat. Wa ba'dal maghrib sajdatain, dan setelah maghrib 2 rakaat. Wa ba'dal isya'i sajdatain, dan setelah isya 2 rakaat. Sebelum zuhur, setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya. Wa ba'dal jumu'ah sajdatain, dan setelah Jumat 2 rakaat. Maka ada sholat sunat setelah Jumat. Setelah Jumat, bukan sebelum Jumat ya Bapak Ibu, ya Pak? Bukan sebelum Jumat, tapi setelah Jumat. Maka selesai melaksanakan sholat Jumat, sempatkan dulu sholat ba'diyah Jumat, karena itu masuk rawatib. Oke, lanjut. Berarti sebelum Jumat tidak ada rawatib. Nah, itu nanti bagian Jumat ya Pak. Nanti pokoknya akan muncul lagi pertanyaan berikutnya nanti di azan 2 kali buku kayak juga gitu Pak. Nah, kita patok dulu Bapak Ibu supaya enggak keluar ya. Kita patok dulu. Bisa kita bahas dulu bagian Jumat khusus insyaallah. Aman tuh Pak. Dah lanjut. Wa ba'dal jumu'ah sajdatain, setelah Jumat 2 rakaat. Fa ammal maghrib wal isya wal jumu'ah, catatannya, adapun sholat maghrib, isya dan Jumat, ini sholat sunatnya itu maksudnya sholat sunat ba'diyah maghrib, sholat sunat ba'diyah isya, sholat sunat ba'diyah Jumat. Fa shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, saya sholat bersama Nabi di rumahnya. Di rumahnya. Kata Ibnu Umar, ammal maghrib ba'diyah maghrib, wal isya ba'diyah isya, wal jumu'ah ba'diyah Jumat, saya sholat di rumahnya. Yang jadi pertanyaan, zuhur bagaimana? Nah, kesaksian Ibnu Umar yang sholat di rumahnya itu maghrib, isya dan ba'diyah Jumat. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya dan ba'diyah Jumat. Nah, zuhur tidak diceritakan, maka zuhur berpeluang sholatnya tidak di rumah. Tapi kalau menurut pengakuan Ummu Aisyah, ba'diyah dan qabliyah zuhur Nabi itu di rumah. Nah, karena Ibnu Umar tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan zuhurnya yang qabliyah zuhur kan Jumat yang disebutkan tadi, yang qabliyah zuhurnya dan ba'diyah zuhurnya, maka berarti ada peluang nanti untuk menunaikan sholat qabliyah dan ba'diyah itu di luar rumah, berarti di masjid. Nah, gitu dia. Oke Bapak Ibu, lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan?
terkait dengan ini? Pak, Ya, silakan. begitu Pak. Kalau salat sunat tuh apakah beda pahalanya di rumah atau di masjid? Masya Allah. Kenapa di rumah, Bapak Ibu? Sholat sunat itu harusnya sholat sirriyah. Sholat sunat yang ibadah sunnah, Bapak Ibu, dia beda dengan ibadah wajib. Ibadah sunnah itu beda dengan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib, Bapak Ibu, niatnya di awal. Tapi ibadah sunnah boleh niatnya di tengah. Itu satu dulu. Bekok halonya kok akan sampai itu. Nah, kemudian apalagi ibadah ya, itu poin yang paling penting. Ibadah sunnah niatnya boleh di tengah. Ibadah wajib niatnya mesti di awal. Puasa seperti itu juga. Kalau puasa wajib itu maka sebelum subuh niatnya. Kalau tidak ada niat sebelum subuh maka tidak ada puasanya. Tapi kalau puasa sunnah tengah hari boleh niat. Ya, dari pagi misalnya kan alun-alun makan lero atau niat saya mau sore. Tengah hari kan daerah mau pariku makan lo misalnya kan dah mau puasa saya mau niat puasa hari kau dah dia puasa dia tuh Bapak Ibu. Tapi puasa wajib tidak mau dia, puasa wajib tidak mau. Tapi itu tengah hari itu. Tapi kalau lah makan lontong, makan pical pagi atau niat tengah hari mungkin tidak mau itu. Nah, itu dia. Kemudian terkait dengan pahala, karena ini ibadah sirriyah Bapak Ibu, maka pahalanya tentu akan lebih tinggi ketika disirkan, disembunyikan. Kenapa di rumah? Supaya orang tidak tahu awak sholat atau indahnya. Kan tidak perlu dia tahu ke orang, kan Bapak Ibu kan? Tidak perlu dia tahu. Dan biasanya Bapak Ibu, ini pertanyaannya dulu Bapak Ibu, kira-kira awak sholat 2 rakaat di rumah sholat sunat, sholat puluh 2 rakaat di musajid sholat sunat, ma yang lama waktunya? Jujur saja lah, jangan ada dusta di antara kita. Kalau kamu 2 rakaat sama ini. Sholat sunat 2 rakaat di rumah, sholat sunat dulu 2 rakaat di musajid. Usul saja. Lebih kusut di musajid, Pak. Kenapa lebih kusut di masjid? Iriya tadi. Itu dia. Ini yang dikhawatirkan, Pak. Ini yang akan menggugurkan pahala itu kalau terkait dengan pahala tadi. Karena kita khawatir kalau awal sholat di musajid kok kan kok dicari di orang, makanan tanah. Tapi kalau di rumah, ampun itu karena awak sopirnya oto kosong lo dibawa kan, bapak puas ya kan? Biasanya lebih capek selesai di rumah Pak. Itu tanda tuh. Itu tanda tuh Bapak Ibu. Maka berhati-hati dengan tanda yang seperti itu. Berarti ada sesuatu yang membuat kita yang memperusak nilai ibadah kita itu. Makanya di rumah lebih tinggi. Bapak di rumah lebih tinggi. Kalau awak sholat di rumah itu, awak tidak ada orang dan kaman nilai itu Bapak Ibu. Dan kaman nilai itu awak surah. Dan yang menentukan nilai itu pun awak. Kalau awak tunaikan di musajid, ya orang akan menilai pula sholat awak. Dan awak akan termotivasi dengan nilai orang itu. Yo panjang setuju apa aku. Itulah kacau tuh Pak. Itu yang berurusan Pak. Jadi kalau ditanya, kalau sama ikhlasnya, sama niatnya, tidak ada yang terpengaruh dari niatnya itu, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau terpengaruh niatnya Pak, kekhusyuannya dan segala macamnya, itu yang akan merusak nilai pahala tadi. Itu dia Pak. Ya Pak. Oke Bapak Ibu, cukup. Nah, itu baru relatif muakkad, belum ya ghairu muakkadnya lagi. Itu baru muakkad. Jadi muakkad itu 12 rakaat atau 10 rakaat. Tapi janji Rasulullah itu untuk yang 12 rakaat, mudah-mudahan yang kita menunaikan 10 rakaat pun juga masuk dalam janji Rasulullah. Apa kata Rasulullah tadi? Bunyalahu baitun fil jannah, dibangunkan untuknya istana di surga. Dengan sholat sunat saja tapi istana, apalagi kalau sholat wajib Bapak Ibu.
Apalagi salat wajib itu berjamaah di musajid, luar biasa itu. Maka tidak ada balasan lagi dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kemuliaan-kemuliaan yang akan kita dapatkan nanti di surganya Allah. Itu saja dulu sampai di situ, mudah-mudahan ada nilai manfaat yang bisa kita ambil. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.